Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita malam hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita simak dan dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pesta, bagi kita adalah hal yang familiar, hal yang biasa. Karena adat budaya kita identik dengan pesta. Bahkan tanpa sadar, acara adat meninggal pun sering disebut sebagai pesta. Misalnya, sebenarnya mau mengatakan adat Saur Matua atau adat Sari Matua, tetapi bilangnya pesta Saur Matua atau pesta Sari Matua. Jadi sepertinya setiap perkumpulan-perkumpulan adat identik dengan pesta. Salah satu momen paling penting dalam pesta adalah makan dan minum, di mana tuan dan nyonya rumah atau hasuhuton pasti akan sangat-sangat jeli mempersiapkan menu makanan dan minuman yang akan disediakan, supaya jangan terjadi kekurangan atau juga mungkin rasa yang tidak baik. Bahkan saat proses makan, sampai-sampai tuan dan nyonya rumah atau hasuhuton sendiri bisa-bisa tidak mau makan sebelum semua tamu dipastikan sudah makan. Mereka akan memastikannya dengan berkeliling semua area pesta. Sambil berjalan, mereka akan menyapa semua orang yang sedang menikmati makanan. Ada kalimat-kalimat familiar yang selalu berulang-ulang disampaikan tuan dan nyonya rumah pesta saat menyapa tamu-tamunya. "Sialang natu pama tiak kamanginang," yang artinya silakan menikmati apa adanya. Ada juga kalimat yang merendah, "Baur-baur hamu masongoni dohotai natioya tiak kamanginang," nikmati walaupun hanya dengan air putih. Ada juga kalimat yang menawarkan, "Tabbai hamu amanginang radedope." Ia menyuruh
tamu-tamunya nambah makan minumnya, walaupun mungkin makanan dan minuman sudah habis atau sudah tidak tersedia lagi. Tentang semua keramah tamahan ini adalah sesuatu yang perlu dipelihara sebagai tanda pemilik pesta welcome, senang dengan kehadiran tamu-tamunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita kembali ke nats khotbah ini. Tentang tradisi pesta bagi orang Yahudi, khususnya pesta pernikahan sebagaimana dituliskan dalam nats khotbah kita. Menurut kebiasaan mereka, pesta dilaksanakan selama 1 minggu dan tentunya akan selalu tersedia makanan dan minuman, khususnya anggur. Dan dalam sebuah buku tafsiran dituliskan bahwa momen pesta ini adalah juga sebagai momen berbagi oleh tuan dan nyonya rumah pemilik pesta yang sanggup melakukannya kepada semua orang, dan ini akan menjadi momen istimewa dan sukacita, apalagi pesta dilaksanakan di masa-masa sulit. Sekali lagi, minuman yang disediakan adalah anggur, dan para rabi Yahudi mengatakan tanpa anggur tidak ada sukacita. Tetapi jangan kita asumsikan bahwa dengan mengatakan seperti itu mereka akan mabuk-mabukan. Bukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebab mabuk anggur bagi mereka adalah sebuah kehinaan. Anggur memang menjadi simbol keramah tamahan bagi mereka. Itulah sebabnya pesta tanpa anggur tidak ada sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pesta di Kana ini, Yesus bersama murid-muridnya, juga Maria ibu Yesus diundang hadir di sana. Mereka ikut serta dalam suasana pesta pernikahan yang penuh dengan sukacita dan meriah itu. Tetapi ada yang tidak beres. Pesta kehabisan anggur, dan ini adalah sebuah hal yang memalukan bagi kedua mempelai. Kita perhatikan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kekurangan anggur itu akan mempermalukan tuan dan nyonya rumah. Dan informasi anggur yang habis sudah beredar di antara pelayan-pelayan atau parhobasnya, dan termasuk kepada Maria ibu Yesus. Maka tindakan Maria dalam nats khotbah kita kali ini adalah menjadi sebuah teladan yang baik bagi kita semua. Maria merasa memiliki tanggung jawab atas kejadian ini dan bermaksud supaya pemilik pesta tidak malu. Maka ia berinisiatif memberitahukan itu kepada Yesus. Dalam ayat 3 dicatat, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan dalam ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Maria yakin bahwa Yesus dapat menolong pemilik pesta itu dari persoalan kekurangan anggur, supaya mereka tidak malu dan tidak terhina. Maka Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sikap Maria ini menjadi sebuah hal yang berharga bagi kita, khususnya dalam pelaksanaan pesta-pesta. Ketika kita berada pada posisi sebagai tuan dan nyonya rumah dalam sebuah pesta, maka kita bisa merasakan bagaimana keterbebanan kita dalam mempersiapkan pesta. Takut kalau makanan kurang atau minuman kurang, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Kita dapat merasakannya. Tetapi bagaimana kalau kita hadir sebagai undangan? Pernahkah kita merasakan hal itu berlangsung bagi kita? Justru yang sering terjadi adalah ocehan kepada pemilik hajatan atau pesta ketika dalam pesta terjadi kekurangan makanan atau minuman. Banyak orang yang justru menjadi hakim, menghakimi pemilik pesta, yang menyalahkan kurang persiapan lah. Ada yang berkata, ngapain mengundang orang banyak kalau tidak sanggup menyediakan makanan untuk semua undangan. Dan hujatan-hujatan lainnya. Bahkan hal yang paling memalukan juga ada. Mengambil terlalu banyak tanpa mempertimbangkan apakah yang lain kebagian atau tidak. Sampai-sampai ada istilah dipalas. Padahal maksudnya diplastiki,
dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dalam hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebiasaan ini sebaiknya kita buang. Sebab itu bukanlah kebiasaan baik. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sikap yang baik melalui sosok Maria. Peduli terhadap keadaan, jeli melihat situasi sehingga kehadiran kita benar-benar dapat menolong tuan dan nyonya rumah. Bahkan suatu saat kita dapat memberi solusi atas masalah yang terjadi yang tanpa disengaja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, hal penting kedua adalah kehadiran Yesus yang menjadi solusi. Dalam hal ini kita tidak lagi menggali mukjizat air menjadi anggur dan rasanya lebih baik dari anggur-anggur biasa yang disediakan di pesta-pesta perkawinan. Tetapi kita melihat ketergerakan hati Yesus menolong kesusahan pemilik pesta. Yesus memang menjawab Maria ibunya dengan kalimat, "Saatku belum tiba." Waktu pemunculannya sebagai Mesias belum tiba. Tetapi Maria meyakini apa yang akan dikatakan Yesus selanjutnya akan menjadi sebuah solusi. Yesus menaruh belas kasihan dan menyatakan kuasanya dalam sebuah momen kecil, tetapi untuk sebuah efek yang besar. Ini hanya momen kecil, hanya sebuah pesta perkawinan rakyat biasa. Tetapi apa yang dilakukannya menjadi awal pernyataan kemuliaannya dan kemesiasannya. Ia tidak sedang mencari nama, tetapi ia sedang mengajarkan sebuah hal yang harus dibiasakan, yaitu menjadi orang yang peduli dan berbelas kasih kepada orang yang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan. Dan dengan cara itulah setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan hal kecil yang punya pengaruh besar. Lalu kita lihat ini sangat kontradiktif dengan kebiasaan-kebiasaan banyak orang pada saat itu. Bahkan pastikan juga kebiasaan-kebiasaan orang sampai saat ini. Apa itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Sampai saat ini terlalu banyak orang yang justru sangat senang memperguncingkan dan mentertawakan kesengsaraan orang lain di tempat dan pada saat kapan saja. Hal-hal kecil diperbincangkan dan diharapkan menjadi aib besar bagi orang-orang yang diperbincangkan itu. Itulah sebabnya sering terjadi kekurangan kecil dalam satu pesta akan menjadi perbincangan berhari-hari. Dan bahkan menjadi bahan gosip dalam pesta yang lain berikutnya. Apalagi soal kekurangan makanan dan minuman. Yesus mengajarkan sebuah nilai belas kasihan di tempat sederhana, tetapi efeknya mendunia dan menegur siapa saja. Maka sebagai orang yang percaya kita dapat meneladani dengan cara yang lebih sederhana. Kita tidak dipaksakan membuat tanda-tanda mujizat, tetapi kita akan sanggup mengubah keadaan yang chaos dan menghilangkan hinaan kepada orang lain dalam berbagai kesempatan. Sehingga sama seperti Yesus yang memberikan kebahagiaan sempurna bagi pemilik pesta perkawinan, demikian kita akan sanggup membahagiakan orang lain dengan menutupi kelemahan-kelemahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bersama Yesus, hidup kita akan diarahkan kepada hal-hal yang berguna dan menggembirakan. Menjadi solusi dalam berbagai permasalahan. Dan tentunya hidup kita akan selalu penuh dengan nilai-nilai positif dan bermakna. Yesus tidak menjanjikan uang dan harta yang banyak. Tetapi ia akan memberikan kesempatan yang selalu bermakna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang harus kami nyatakan dan tunjukkan untuk menolong orang lain. Sehingga dalam setiap kehadiran kami benar-benar dapat memberi makna yang lebih baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami memohon, kiranya berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap keluarga jemaat-Mu, terlebih yang pada malam hari ini melaksanakan ibadah pertanggihan di rumah mereka masing-masing.
Engkau kiranya berkenan menyendengkan telingamu untuk mendengar doa permohonan dan setiap kerinduan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan setia mendengarkan keluhan-keluhan kami, mendengarkan setiap pergumulan kami, supaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Bapa di sorga, tidak henti-hentinya juga kami berdoa dan memohon kemurahan-Mu untuk senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami, terlebih di masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 yang bisa saja menghalangi kami bekerja dan berkarya. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami akan diberikan hikmat, sehingga kami dapat selalu memakai kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, dan melaluinya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Dengan pertolongan-Mu mereka akan beroleh kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga kiranya orang-orang yang berduka Tuhan akan menghiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.